إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم حكاية عن نبي الله موسى عليه السلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para bapak dan ibu serta adik sekalian, hafizoni wa hafizakumullah, bil khusus segenap keluarga besar Allah yarham Bapak Haji Israfil, yang semoga putra-putrinya, cucu cicitnya, mantu-mantunya semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan keluarga ini selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadhana. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina. Amin. Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita pada pembahasan tentang panduan materi kajian lansia, meraih istiqomah dan husnul khotimah di akhir hayat. Kali ini kita masuk di halaman 32 mengenai visi muslim sejati. Jadi visi dan misi hidup seorang mukmin. Saya langsung baca pada halaman 33-nya saja ya. Langsung kita ke materi saja. Visi dan misi seorang muslim. Sebagian manusia mengira bahwa hidup ini hanya sekedar untuk tidur, makan, minum, bekerja, atau bersenang-senang saja. Atau anggapan bahwa manusia mulai dari lahir, kecil, dewasa, tua, dan akhirnya meninggal begitu saja tanpa ada tujuan yang pasti. Anggapan ini adalah kekeliruan yang fatal, bertentangan dengan akal dan pikiran manusia. Begitu pula bertentangan dengan hikmah penciptaan manusia itu sendiri, bahwa Allah menciptakan manusia untuk memakmurkan bumi dengan beribadah kepadanya. Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Qiyamah ayat 36, ayah sabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan sia-sia begitu saja? Dalam ayat yang lain Allah berfirman di surah Al-Mu'minun ayat 115, afa hasibtum annama khalaqnakum abatsa wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Jadi ini semua adalah ayat mengandung pertanyaan ya, supaya orang itu mikir. Dan memang ada model orang itu kalau dinasihati nggak bisa, tapi kalau ditanya dia jadi mikir gitu. Ya, sesungguhnya Allah menciptakan manusia dengan tujuan untuk beribadah kepadanya semata. Allah Ta'ala berfirman di surah Ad-Dariyat ayat 56 itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Seorang muslim harus mempunyai visi dan misi dalam hidupnya. Visi adalah pandangan, harapan atau cita-cita, sedangkan misi adalah upaya untuk mencapai harapan dan cita-cita tersebut. Kalau bahasa agamanya namanya himmah ya. Seorang muslim itu harus punya cita-cita yang besar. Karena itulah yang akan menjadi penyemangat. Penyemangat yang akan menyemangati yang bersangkutan dalam menjalani hidup ini agar lebih
bergairah dan lebih terarah gitu. Makanya saya sering mendengar orang berkata begini, udah hidup itu mengalir aja. Sebenarnya kalau dalam Islam, hidup itu bukan mengalir, tapi mengarah. Dan itu beda, antara mengalir dengan mengarah itu beda. Kalau mengalir berarti kita mengikuti arus. Tapi kalau mengarah, kita itu ada tujuannya gitu. Jelas gitu. Jadi bukan asal mengalir. Arus kali itu kalau arusnya bener ya lumayan. Ya kalau nyangkut ke sepiteng kan ya repot. Makanya dalam Islam hidup itu bukan mengalir, tapi mengarah sebenarnya. Jadi kalau ada orang mengatakan udah hidup mengalir aja, itu kalau dalam prinsip Islam sebenarnya salah itu. Yang benar adalah hidup itu bukan mengalir, tapi mengarah. Karena kita punya arah, kita punya tujuan. Tujuan kita adalah perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hidup ini tidak boleh mengalir. Hidup itu harus mengarah. Seorang muslim harus punya tujuan yang jelas dalam kehidupannya, di mana pada setiap apa yang dia lakukan itu akan mengarah kepada tujuannya, yaitu ridho Allah, cinta Allah, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seperti itu. Makanya seorang muslim harus punya himmah, cita-cita yang besar, harapan yang besar itu. Sedangkan misi adalah upaya untuk mencapai harapan dan cita-cita tersebut. Ketika seorang muslim memahami visi dan misi hidupnya, maka mereka akan berusaha untuk menggapai visi dan misi tersebut dengan semaksimal mungkin. Karena arah dan tujuannya jelas, maka kemana mengarahnya itulah yang akan dia tempuh. Manusia itu sederhananya, seorang muslim itu sederhana, dia harus paham dua hal. Pertama asal muasal, kedua adalah alamat berpulang itu. Jadi pertama asal muasal, dan yang kedua kemana berpulang. Itu harusan. Jadi kita harus tahu asal muasalnya kita dari apa, sehingga kita tidak akan sombong. Dan jalan berpulang itu kita harus tahu, karena kalau tidak takutnya kita tersesat nanti. Apa visi dan misi hidup seorang muslim? Visi hidup seorang muslim adalah menggapai ridho Allah, memurnikan keikhlasan ibadah hanya kepadanya dengan meneladani Rasulullah Muhammad SAW dalam beramal. Sedangkan misi hidupnya adalah beribadah semata-mata kepada Allah sampai datangnya ajal. Nah, jadi karena tujuan kita adalah perjumpaan dengan Allah, karena tujuan kita adalah ridho Allah, cinta Allah, maka cara menggapainya pun harus menggunakan cara-cara yang Allah ajarkan. Itu dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Visi hidup mencari ridho Allah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Innallaha tabaraka wa ta'ala yaqulu ahlil jannati ya ahlal jannati, fayaquluna labbaika wa rabbana wa sa'daika, fayaqulu hal raditum, fayaquluna wa ma lana la nardo, wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqika, fayaqulu ana u'tikum afdala min dhalika, qalu ya rabbi wa ayyu syai'in afdalu min dhalik, fayaqulu hila alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman kepada penghuni surga, wahai penghuni surga, mereka pun menjawab, kami penuhi panggilanmu selalu dengan penuh sukacita selalu. Lalu Allah berfirman, apakah kalian telah ridho? Puas maksudnya. Mereka menjawab, mengapa kami tidak ridho? Padahal engkau telah memberikan kepada kami segala sesuatu yang belum pernah kau berikan kepada seorang pun dari makhlukmu. Allah pun berfirman, maukah aku berikan kepada kalian sesuatu yang lebih bagus dari itu semua? Mereka menjawab, wahai Rabb, apakah sesuatu yang lebih utama dari itu semua? Padahal udah surga itu kan udah luar biasa, kok masih ada yang lebih utama lagi? Allah berfirman, aku berikan ridhoku untuk kalian semua, sehingga aku tidak akan pernah murka kepada kalian setelah itu selama-lamanya. Hadisnya Bukhari dan Muslim. Surga itu rahmat Allah.
mengatasi rahmatnya adalah ridho Allah. Maka yang lebih membahagiakan bagi ahli surga adalah ridho Allah itu. Ketika Allah puas kita sebagai hambanya dan kita puas sebagai hamba Allah, kita ridho, kita dengan senang hati menjadi hamba Allah, dan Allah juga senang kita menjadi hambanya, maka itulah kenikmatan yang luar biasa, karena di dalamnya itu minus murka, yang ada adalah cinta. Itulah yang pernah Nabi sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat beliau terusir dari Taif. Saat itu beliau bersabda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Illam takun alayya ghadiban fala ubali." Asal engkau tidak murka padaku ya Allah, hamba tidak peduli. Asal engkau tidak murka padaku ya Allah, hamba tidak peduli. Jadi memang yang prinsip adalah Allah tidak murka itu, dan yang prinsip adalah Allah ridho kepada kita. Kita tahu panggilan Allah paling mesra kepada hambanya adalah ketika Allah berfirman dalam ayat 27 di surah Al-Fajr itu, ayat 27 dan seterusnya itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hei jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi, dengan puas dan Allah pun puas. Ya, jadi jangan dalam keadaan ridho puas sebagai hamba Allah, dan Allah pun juga puas dia sebagai hambanya. Allah senang sekali dia sebagai hambanya. Maka kalau sampai kita mencapai derajat ini, semoga kita mencapai derajat ini, maka sungguh ridho Allah itu lebih membahagiakan daripada sekedar surga yang sudah luar biasa itu. Dari hadis di atas dapat diketahui masuk surga merupakan suatu kenikmatan yang luar biasa. Akan tetapi ada kenikmatan yang lebih tinggi dan mulia, yaitu ridho Allah. Kita tahu surga itu nikmat yang sangat luar biasa, dan nikmat terbesarnya surga adalah perjumpaan dengan Allah. Nah, kalau Allah ridho, apa yang tidak Allah berikan, termasuk perjumpaan dengannya itu. Dan di antara yang disesali oleh ahli surga, walaupun penyesalannya bukan penyesalan menderita, tapi penyesalan yang sudah bahagia, cuman ingin lebih bahagia lagi, adalah ketika mereka menyesal karena intensitas pertemuan dengan Allah itu tidak banyak, karena rendahnya surga mereka. Ternyata nanti di surga itu semakin tinggi surganya, semakin sering pula perjumpaannya dengan Allah. Dan semakin rendah surganya, semakin jarang pula perjumpaannya dengan Allah. Dan kita tahu, saya ulang, nikmat terbesar surga adalah perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita datang ke rumah seseorang yang pemilik rumahnya senang dengan kedatangan kita, itu sungguh lebih menyenangkan dibandingkan dengan sekedar hidangan yang enak tapi pemilik rumahnya tidak senang dengan kedatangan kita. Kebayang nggak kita datang bertamu ke rumah seseorang dengan hidangan yang nikmat, tapi pemilik rumah tidak suka dengan kedatangan kita. Kita pasti serba tidak enak mau memakannya. Tapi kalau walaupun hidangannya tidak seberapa, tapi kalau si tuan rumah merasa bahagia sekali dengan kedatangan kita, maka menyaksikan kebahagiaan orang dengan kedatangan kita itu merupakan kebahagiaan yang luar biasa. Maka terbayang bagaimana kemudian kita ridho, puas dengan Allah sebagai Tuhan kita, dan Allah pun senang dengan kita sebagai hambanya, maka itulah kenikmatan yang sangat luar biasa. Tentu ini kenikmatan ruhani yang juga bisa dirasakan oleh jasmani, karena tidak semua kenikmatan jasmani ruhani bisa merasakannya. Tapi kalau kenikmatan ruhani, jasmani pasti juga merasakannya. Para bapak dan ibu dan saudara sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Dari hadis di atas tadi udah ya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an. Orang beriman ketika beramal selalu mencari ridha Allah. Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Baqarah 207 itu. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Kita kalau mau berkorban untuk mencari ridha Allah,
Maka dalam ayat ini Allah puji orang yang seperti itu. Bahkan Allah sandingkan dengan janji yang dikaitkan dengan nama Allah Rauf. Rauf itu rahmat yang luar biasa, melimpah ruahnya, itu namanya Rauf. Allah sebagai zat yang kasih sayangnya itu melimpah ruah. Secara khusus Allah berikan kepada hamba-hambanya yang menghubungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bahasa sederhananya, Ra'fah yang membentuk kata Rauf itu adalah rahmat Allah yang bersifat khusus. Dengan kata lain, kalau kita mau berkorban demi karena Allah, maka Allah akan turunkan untuk kita rahmat yang sifatnya khusus. Sambil contoh misalnya, kita sediakan waktu untuk berjuang di jalan Allah, entah jadi pengurus masjid, pengurus majelis taklim, penggiat dakwah, atau apapun lah. Kita sediakan sebagian harta kita untuk kita gunakan berjuang di jalan Allah, untuk masjid, musola, majelis taklim, kegiatan-kegiatan dakwah dan lain sebagainya misalnya. Kita sediakan waktu, tenaga, dan bahkan perpisahan dengan keluarga demi untuk berjuang di jalan Allah. Itu juga merupakan bagian pengorbanan yang Allah tidak akan abaikan itu. Jadi jangan dikira kalau kita berjuang di jalan Allah, lantas kemudian Allah abai kepada diri kita dan keluarga kita. Itu tidak mungkin, tidak mungkin. Karena berapa banyak orang yang kemudian berjuang di jalan Allah dengan meninggalkan keluarganya, dan keluarganya Allah yang menjaganya. Allah yang memperbaiki keluarganya. Kenapa? Karena suaminya atau anggota keluarganya ada yang telah mengorbankan waktu, biaya, dan tenaganya, termasuk pisah dengan keluarganya untuk berjuang di jalan Allah. Nah, makanya jangan sampai kita ini tidak terlibat dalam perjuangan di jalan Allah. Dan apapun serta siapapun kalau kita libatkan dalam perjuangan di jalan Allah, maka dia akan diberkahi oleh Allah. Makanya jangan pernah kita tidak terlibat dalam perjuangan di jalan Allah, walaupun di pada bagian yang paling sederhana. Misalnya hanya bagian hubungi ustadz misalnya, atau bagian gelar karpet istilahnya gitu. Atau paling enggak kita sebagai donaturnya, atau kita sebagai penyemangatnya misalnya. Itu seperti itu. Kalau ada kegiatan-kegiatan kita selalu mendukung. Nah, itu juga bagian dari perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga berfirman dalam Al-Quran surat Taubah ayat 72. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati adn wa ridwanu minallahi akbar dzalika huwal fawzul azim. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, Allah janjikan apa? Akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapatkan tempat-tempat yang bagus, yaitu di surga Aden. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar, itu adalah keberuntungan yang besar. Jadi ada surga namanya Aden, dan Allah menyatakan keridhaan Allah masih lebih besar lagi daripada sekedar surga Aden itu. Nah, tapi dengan catatan asal kita ini menjadi mukminah sejati. Nah, asal kita menjadi mukmin dan mukminah sejati. Nah, siapa mukmin dan mukminah sejati itu? Antara lain saja ya, yaitu orang-orang yang Allah gambarkan di surah Al-Hujurat ayat 15 itu. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Bahwasanya mukmin sejati itu adalah orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu dalam mengimani Allah dan Rasul-Nya. Karena tidak ragu maka dibuktikan dengan jihad, dengan kebersihan untuk berjuang dengan harta dan diri mereka. Di mana berjuangnya? Di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang jujur, benar dan bersungguh-sungguh dalam mengimani Allah dan Rasul-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lagi-lagi ayat ini menegaskan mukmin sejati adalah orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya tanpa keraguan.
karena tidak ragu dalam mengimani Allah dan Rasulnya, maka dibuktikan dengan jihad, dengan mau berjuang dengan harta dan diri mereka. Di mana berjuangnya? Di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Baru mereka, kata Allah, orang-orang yang jujur dalam mengimani Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya kemudian begini, ini rumus dasar ya, ini rumus dasar. Ketika seseorang, nah ini catatan pentingnya, ketika seseorang itu ingin sebagai mukmin sejati, maka dia dituntut membuktikan imannya itu. Di antara pembuktian iman yang paling sederhana adalah pada kebersihan kita berjuang dengan harta dan diri kita di jalan Allah gitu. Maka itulah orang-orang yang jujur. Nah, pertanyaannya, ada nggak di dalam harta kita agenda untuk perjuangan di jalan Allah tadi? Tadi untuk masjid, musola, majelis taklim, pesantren misalnya, atau untuk pendidikan, beasiswa bagi fuqara masakin, modal usaha bagi du'afa dan seterusnya misalnya. Pengadaan sumur bersih dan lain-lain, misalnya perbaikan jalan yang dengannya banyak orang yang dimudahkan untuk berusaha dan sekolah dan macam-macam lah misalnya. Nah, itu merupakan kebaikan-kebaikan yang punya nilai perjuangan di jalan Allah atau di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, syukur-syukur kita tidak hanya melibatkan harta kita, tapi juga melibatkan diri kita dalam perjuangan jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sengaja kita ambil bagian dengan waktu kita, tenaga kita, skill kita untuk aktif di masjid, musola, majelis taklim tadi, atau di aneka kegiatan-kegiatan dakwah Islamiyah, supaya kita ini betul-betul utuh melibatkan diri dan harta kita dalam perjuangan jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lakukan semua itu, maka yang kita dapat tidak hanya sekedar rahmat Allah, tapi juga ridho Allah. Sebagaimana ayat yang kita baca tadi itu. Ridho Allah tujuan utama yang tidak boleh kita tinggalkan. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, manil tamasa ridho Allahi bisakhatin nas, kafahullahu mu'natan nas. Wa manil tamasa ridho an-nasi bisakhatillah, wakalahullahu ilan nas. Hadisnya riwayat At-Tirmidzi. Barang siapa yang mencari ridho Allah saat manusia tidak suka, maka Allah akan cukupkan dia dari beban manusia. Maksudnya dibantu oleh Allah. Barang siapa yang mencari ridho manusia namun Allah murka, maka Allah akan biarkan dia bergantung kepada manusia. Hadisnya riwayat At-Tirmidzi. Nah, ini contoh yang paling sederhana aja gini ya, misalnya ini contoh aja ya, misalnya ada seseorang atasan nyuruh bawahannya. Nah, bawahannya ini disuruh berbuat yang gak bener misalnya. Udah, kamu sana berbuat sesuatu. Yang sesuatu itu durhaka kepada Allah, gak bener lah kalau bahasa kita. Itu dia dihadapkan pada dua pilihan. Kalau dia nurut sama bosnya senang tapi Allah murka. Nah, kalau dia nurut sama Allah, berarti dia gak turuti perintah bosnya. Allah senang, bosnya yang murka. Nah, kira-kira kalau kita dihadapkan pada dua pilihan itu, pilih mana kira-kira kita ini? Pilih bos yang marah apa Allah yang marah itu? Pilih bos yang ridho atau Allah yang ridho? Nah, kata hadis ini, kalau dia pilih ridho Allah, walaupun dengan resiko manusia marah kepadanya misalnya, maka tidak usah khawatir, dia akan dilindungi oleh Allah. Allah akan jaga dia, Allah akan lindungi dia. Kafahullahu mu'natan. Jadi bahkan Allah akan cukupi dia, sehingga kemudian kemarahan manusia kepadanya itu nggak akan berpengaruh apa-apa kepada dia, insya Allah. Nah, sementara kalau dia memilih ridho manusia, sehingga karenanya Allah murka, maka manusia itu tidak bisa melindungi dia dari Allah. Bahkan Allah akan biarkan dia bergantung kepada manusia, dan itu sangat menyakitkan. Bergantung kepada makhluk itu sangat menyakitkan. Bergantung dan berharap itu ya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah Muhammad SAW bersabda,
manil tamasa ridallah bisa khatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas wa manil tamasa ridon nasi bisa khatillah sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi nas. Barang siapa yang mencari ridho Allah, ya hadis riwayat Ibnu Hibban, barang siapa yang mencari ridho Allah saat manusia tidak suka, maka Allah akan meridhoinya dan Allah akan membuat manusia yang meridhoinya. Barang siapa yang mencari ridho manusia dan membuat Allah murka, maka Allah akan murka kepadanya dan membuat manusia itu ikut murka. Jadi kalau kita lebih memilih ridho Allah, cinta Allah, walaupun dengan risiko awalnya orang marah kepada kita, akan Allah buat masa di mana manusia yang marah kepada kita itu akan mencintai kita dengan izin Allah. Tapi sebaliknya, kalau kita lebih memilih ridho manusia dengan mengambil resiko dimurkai oleh Allah, maka akan ada masa di mana manusia yang senang kepada kita itu akan dibuat benci kepada kita, akan murka kepada kita. Dan itu mudah bagi Allah, karena Allah yang berkuasa membolak-balikkan hati. Makanya fokus kita pada ridho Allah, walaupun dengan resiko mungkin dibenci oleh manusia. Namun ini bahasa hitam putih ya. Kalau nanti di lapangan tentu kita bisa bersikap dengan selentur-lenturnya, tapi tetap kita fanatik dengan memilih ridho Allah itu. Ya tentu nanti kalau misalnya kayak contoh, saya contohkan bos tadi misalnya. Bos nyuruh Anda untuk berbuat yang gak benar. Dengan resiko kalau Anda mengamalkan, bos senang, Allah yang murka. Nah, tentu arahannya tadi Anda pilih ridho Allah, dengan resiko bos marah. Ya tentu kita bisa bertindak yang lebih lentur agar supaya bos Anda tidak marah, tapi Anda tetap mentaati perintah Allah dengan tidak melaksanakan maunya bos itu. Ya tidak tahu bagaimana caranya, kan muamalah cair saja. Ya tinggal bagaimana kita ngomongnya kan. Itu seperti itu. Nah, jadi enggak kaku juga gitu kira-kira. Ya, tapi tetap harus fanatik pada prinsip bahwa jangan sampai Allah tidak ridho itu. Ya, jadi itu intinya adalah jangan sampai Allah tidak ridho. Maka bertindak apapun usahakan orientasinya adalah ridho Allah, cinta Allah, rahmat Allah, disayang oleh Allah, dicintai oleh Allah, dan lain-lain. Dalam memahami urgensi mencari ridho Allah ini, marilah kita menyimak kisah berikut. Dikisahkan seorang bapak dan putranya pergi jalan-jalan keluar masuk perkampungan dengan seekor keledainya. Ketika lewat di kampung pertama, bapak menaiki keledai dan anaknya berjalan kaki. Maka orang-orang pun berkomentar, bapak ini tidak sayang anak. Dia naik keledai dan anak kecil itu disuruh jalan kaki. Kemudian ketika memasuki kampung kedua, dan anak yang naik keledai dan bapak yang jalan kaki, maka orang-orang pun berkomentar, ini anak kurang ajar. Bapaknya disuruh jalan kaki dan dia enak-enakan naik keledai. Setelah itu, ketika memasuki kampung ketiga, mereka berdua naik keledai berboncengan. Maka orang-orang pun berkomentar, ini bapak dan anak tidak kasihan pada binatang. Kalau dia kecil dinaiki 2 orang. Akhirnya ketika memasuki kampung keempat, bapak dan anak tidak ada yang menaiki keledai. Mereka jalan kaki semua. Maka orang-orang pun berkomentar, ini orang-orang bodoh semua. Punya keledai tapi tidak ada yang menaiki. Maka saat itu bapak tadi berkata kepada anaknya, ridwan nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia adalah tujuan yang sulit engkau dapatkan. Jadi sesuatu hal yang sulit di depan adalah keridhaan manusia. Ada satu hal yang mustahil ketika kita berharap semua manusia mencintai kita atau ridho, senang kepada kita. Itu tidak mungkin itu. Menyenangkan hati semua orang itu tidak mungkin. Karena pasti di balik itu ada juga yang tidak senang. Entah itu karena hasud atau apapun lah istilahnya. Sampai disinilah kalimat hikmah ini sering dikutip. Padahal ungkapan ini mengandung makna yang sangat luar biasa bila kita pahami kalimat berikutnya. Ridhon nas ghayatun la tudrak wa ridallahi ghayatun la tutrak fatruk ma la yudrak wa adrik ma la yutrak. Ridho Allah adalah tujuan yang tidak bisa diraih.
Sedangkan ridho Allah adalah sesuatu yang sepatutnya ditinggalkan. Sedangkan ridho Allah adalah sesuatu yang tak sepatutnya ditinggalkan. Karena itu tinggalkan apa yang tidak mampu diraih dan raihlah apa yang tidak sepatutnya ditinggalkan. Sudahlah, nggak usah kita ini bertindak karena ingin dicintai oleh manusia, semua manusia maksudnya ya. Karena itu sesuatu hal yang tidak mungkin. Nah, yang mungkin adalah yang tidak sepatutnya ditinggalkan adalah ridho Allah. Maka sepatutnya kita meninggalkan apa yang tidak bisa kita raih, dan sepatutnya kita tidak meninggalkan apa yang sepatutnya tidak patut untuk ditinggalkan, yaitu ridho Allah tadi itu. Dan lagi pula kalau kita sibuk mencari keridhaan manusia atau supaya manusia senang kepada kita, itu capek kita. Karena kita akan terpenjara oleh penilaian manusia. Jadi semakin kita sibuk dengan penilaian makhluk, maka itu akan memperburuk hubungan kita dengan Al-Khaliq. Semakin kita sibuk dengan penilaian makhluk, itu akan memperburuk hubungan dengan Al-Khaliq. Orang-orang yang sibuk dengan penilaian manusia, dia akan terpenjara oleh pikiran-pikiran manusia itu sendiri. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita akan tidak bebas sebenarnya. Ya, justru orang yang ikhlas itulah orang-orang yang bebas. Bebas karena dia tidak bersandar pada penilaian makhluk yang terbatas itu, tapi dia bersandar pada nilai yang ditetapkan oleh Allah, Allah yang maha luas itu. Makanya kemerdekaan sejati itu akan dimiliki oleh orang-orang yang ikhlas, yang tidak terlalu fokus, yang tidak fokus pada penilaian makhluk, tapi lebih kepada penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Berharap kepada manusia itu sering melelahkan. Bila engkau memiliki 99 kebaikan dan 1 keburukan, maka mereka sering mencelamu karena 1 kesalahan itu dan melupakan 99 kebaikanmu yang lain. Begitulah perilaku kebanyakan manusia kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pepatah kita mengatakan kemarau setahun hilang oleh hujan sehari. Kita berbuat baik pada orang bertahun-tahun, hanya karena 1 kesalahan kita dilupakan semua kebaikan kita. Itulah manusia. Nah, beda dengan Allah. Kita berbuat salah bertahun-tahun, hanya dengan tobat sekali tobat yang sungguh-sungguh, terhapuslah semua dosa yang bertahun-tahun itu. Berbeda dengan berharap kepada Allah. Bila engkau memiliki 99 keburukan dan 1 kebaikan, maka Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu, karena 1 kebaikan itu berkat kemurahannya. Allah berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Nabi, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Az-Zumar ayat 53. Jadi begitulah besarnya kasih sayang Allah kepada para hambanya. Mengapa kebanyakan manusia sibuk mencari simpati manusia lalu menjauh dari Allah. Itulah kesalahan kita. Terlalu fokus pada penilaian makhluk, lupa pada penilaian Allah. Padahal sejatinya yang bisa menerima kita ketika semua manusia tidak bisa menerima kita itu hanya Allah. Sambil contoh, ini contoh. Ada seseorang yang karena begitu fatal perbuatan salahnya, perbuatan dosanya, sampai-sampai ketika dia datang kepada orang tuanya berkata, aku malu punya anak kamu. Kemudian dia datang kepada anaknya, kata anaknya, aku malu punya orang tua kamu. Kemudian dia datang kepada temannya berkata, aku malu punya teman kamu. Dia datang ke saudaranya mengatakan, aku malu punya saudara kamu. Dia datang kepada pasangannya, dia berkata, aku malu punya pasangan kamu. Ketika semua menolak, gara-gara kotornya dia dan kesalahannya itu,
Siapa yang masih mau terima dia kalau dia mau datang? Jawabannya adalah Allah. Allah yang mau terima dia. Allah yang mau terima dia. Saya ulang, Allah yang mau terima dia dikala semua manusia menolaknya. Nah, itulah pentingnya ketika kita ini harus fokus pada berharap rahmat Allah, cinta Allah, ridho Allah. Karena itulah yang pasti akan membahagiakan kita dibandingkan dengan keridhaan manusia yang tidak mungkin bisa kita capai itu. Apalagi Allah sudah berjanji dalam hadits qudsi itu, hambaku mendekat kepadaku sejengkal, maka akan mendekat kepadanya sehasta. Hambaku mendekat kepadaku sehasta, maka akan mendekat kepadanya sedepa. Hambaku mendekat kepadaku sedepa, maka sambil berjalan, maka akan mendekat kepadanya sambil berjalan cepat atau berlari. Artinya apa? Semua aksi baik kita menuju kepada Allah itu mengundang reaksi yang lebih baik dari Allah. Saya ulang, semua aksi baik kita menuju kepada Allah itu mengundang reaksi yang lebih baik dari Allah. Dengan kata lain, asal kita fokus dan serius dengan tujuan hidup kita yaitu ridho Allah, maka tidak usah khawatir. Ridho Allah pasti untuk kita. Kenapa? Karena memang kita tulus ingin meraih ridhonya, cintanya, rahmatnya, dan dekat dengannya, serta menatap maha indah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini di pada bagian pertama yang bisa kita bahas. Sebelum nanti insya Allah kalau masih ada waktu kita akan bahas tentang cara menggapai ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya ada yang mau nanya dulu, mungkin silakan. Tanya, protes, marah boleh, silakan kalau ada. Assalamualaikum, ada yang nanya, silakan. Halo. Oh, jelas semua ya? Atau tidak jelas semua? Tanya Ustaz, kalau enggak. Silakan Pak Kalau Sangat. ada kan ridho tu billah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Wa bi Muhammad sallallahu alaihi. Itu apa Ustaz? Oh, itu ikrar, pernyataan Pak. Pernyataan bahwa raditu billahi robba, aku senang Allah sebagai Tuhanku. Raditu billahi wa bil islami dina, aku senang, aku puas, aku bahagia Islam sebagai agamaku. Dan aku puas dan ridho serta senang Nabi Muhammad menjadi nabiku gitu. Nah, jadi itu pernyataan betapa kita senang sekali diberi nikmat iman Islam, sehingga kita senang bertuhankan Allah, kita senang beragamakan Islam, kita senang sekali bahwa Nabi kita adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dulu seingat saya dalam sirah itu ada di sirah itu seseorang yang jalannya itu gagah gitu. Ada orang jalannya gagah gitu. Nabi bersabda begini, itu jalannya orang yang Allah nggak suka sebenarnya. Cuman untuk orang ini Allah suka. Kenapa? Karena dia jalan begitu karena dia bangga dengan Islamnya, itu dia bangga, dia bahagia bertuhankan Allah, dia pede bertuhankan Allah, bernabikan Nabi Muhammad SAW dan beragamakan Islam, itu dia pede, dia senang dia. Nah, makanya kemudian Allah senang kepada dia, walaupun jalan orang itu Allah nggak suka kata Nabi. Jadi tapi karena itu motivasinya adalah karena dia merasa bahagia dengan iman Islamnya itu, maka Allah pun menyukainya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Gue silakan kalau ada. Halo. Silakan. Ada nanya lagi? Jelas semua ya. Ya, nanya ya. Iya, biasanya. Lihat itu.
Iya biasanya Pak Bu Yen sama yang betul Yen Rida itu yang suaminya yang mana sih, yang Yen apa? Kok masih mute? Gak bisa deh. Rin. Oh nggak bisa ya? Admin. Udah. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. Ali Imran 190 dengan 191 yang mengatakan ulil albab itu adalah orang yang berakal, dalam arti mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk. Nah, itu pengertiannya gimana Pak Ustaz? Bagus. Saya lihat di sini memang dasarnya ini bagusnya untuk generasi di bawah kita, anak-anak kita ini kan perlu dikasih penjelasan juga tentang ini. Sunnah ini dianggap kan jadi pegangan mereka untuk kehidupan sehari-hari menghadapi dunia ini, Pak. Bagus. Gimana menurut Pak Ustadz yang namanya ulil albab itu gimana itu Pak Ustadz? Bagus. Bukan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulil albab itu adalah orang yang cerdas menurut Allah. Jadi ulil albab itu adalah orang yang cerdas menurut Allah. Orang yang cerdas menurut Allah itu dalam ayat itu adalah orang yang punya dua kesadaran sekaligus. Apa itu? Yang pertama kesadaran fikir. Yang kedua kesadaran dzikir. Pertama kesadaran dzikir, yang kedua kesadaran fikir. Ya, harus punya dua kesadaran sekaligus, yaitu kesadaran dzikir dan kesadaran fikir sekaligus. Sekaligus yang nggak boleh dipisah itu. Dalam satu riwayat diceritakan Aukamakol, ketika turun ayat ini, Nabi kita Muhammad SAW nangis. Beliau nangis. Terus sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa Anda menangis?" Kata Nabi, Aukamakol, barusan turun kepadaku firman Allah tadi di surah Ali Imran ayat 191 tentang ulil albab itu. Apa kata beliau? Aku nangis karena aku takut umatku hanya jadi salah satunya saja. Nabi itu nangis karena khawatir umatnya hanya menjadi salah satunya saja. Apa maksudnya? Dzikir saja, nggak mau mikir itu. Atau mikir saja nggak mau dzikir. Nah, itu Nabi nggak suka itu. Nabi maunya dua-duanya. Dzikirnya jalan, mikirnya juga jalan. Nah, sambil contoh gini Pak, ada orang itu berkata begini, udah jalani aja, nggak usah dipikir. Nah, itu saya nggak setuju itu Pak. Kenapa saya nggak setuju? Karena di Al-Quran itu perintah berpikir jumlahnya hampir sama dengan perintah berzikir. Di Al-Quran itu Pak, perintah berpikir itu jumlahnya hampir sama dengan perintah berzikir. Jadi kalau ada orang mengatakan udah jalani usah dipikir, itu saya nggak setuju itu. Yang betul adalah udah jalani aja nggak usah pusing. Nah itu saya setuju kalau itu. Kenapa? Karena perintah pusing tidak ada Pak di Al-Quran itu. Jadi perintah pusing di Al-Quran tidak ada. Jadi kalau udah jalani nggak usah pusing, itu saya setuju itu. Tapi kalau nggak usah dipikir, saya nggak setuju. Kenapa? Karena perintah berpikir itu ada. Makanya gini Pak, tadi kan ada, mungkin Bapak sering mendengar orang berkata, udah hidup ini ngalir aja. Itu salah Pak. Ya. Dalam Islam hidup tidak mengalir. Dalam Islam hidup itu mengarah. Bukan mengalir. Kalau mengalir kan kita ngikuti arus berarti. Kalau di Jawa Pak, itu ada nasihat gini. Di Jawa itu ada nasihat gini. Ngintiro ning ojo kintir. Ngintiro itu maksudnya menghanyutlah, tapi jangan terhanyut. Jadi berenanglah, jangan terbawa arus gitu maksudnya. Itu kalau bahasa Jawanya ngintiro ning ojo kintir gitu. Karena kalau kintir nanti takutnya jadi kentir gitu Pak. Ya, itu repot kalau jadi kentir itu. Itu kentir itu gila maksudnya. Nah, jadi singkat cerita, libatkan dua hal tadi Pak, zikir dan fikir. Nah, dulu Pak Habibie itu Pak Habibie di zaman saya masih sekolah dulu, itu punya program Imtak dan Iptek itu Pak.
Jadi imtak, iman dan takwa, dan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu dulu Pak Habibie itu punya program ingin mengejawantakan ulil albab versi beliau ya, yang beliau pahami maksudnya. Maka beliau bikin sekolah insan cendekia mulia yang di BSD ya kalau nggak salah itu. Yang dulu gratis, nggak tahu sekarang bayar apa enggak. Ya, yang diseleksi seluruh, itu kan dalam rangka untuk menciptakan anak-anak muda yang punya kesadaran zikir dan fikir sekaligus. Kalau bahasa beliau ya tadi imtak dan iptek itu. Jadi iman dan takwa, ilmu pengetahuan dan teknologi itu. Jadi maka gini Pak, kita semua tidak hanya anak-anak muda Pak, kita pun harus punya dua kesadaran itu sekaligus Pak. Yaitu kesadaran berzikir dan kesadaran berpikir. Dua-duanya harus ada, tidak boleh salah satunya. Saya kira itu Pak. Allah alam bisawab. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau kita sederhanakan gini Pak, zikir itu jalur langit, fikir jalur bumi, ya kira-kira gitu. Jadi zikir jalur langit, fikir itu jalur bumi gitu. Saya kira itu Pak. Allah alam bisawab. Terima kasih. Sami-sami. Terima kasih Ustaz. Ye, sami-sami. Siapa lagi? Ini. Halo. Siapa mau nanya lagi? Silakan. Pak Indar ada. Nanti udah selesai baru ngomong nih. Hah? Udah selesai baru ngomong. Mau nggak tutup dengan doa Ustaz? Baik. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Ye. Wabarakatuh. Ustaz.